Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang materi geografi, yaitu tentang kependudukan. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dinamika penduduk ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran atau natalitas adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan. Berikut beberapa faktor penghambat dan pendukung kelahiran. Dasar-dasar pengukuran kelahiran sebagai berikut. Yang pertama, angka kelahiran kasar, kedua, angka kelahiran umum, dan ketiga, angka kelahiran menurut umur. B. Kematian atau mortalitas. Tingkat kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk setiap tahun. Berikut adalah faktor penghambat dan pendukung kematian. Dasar-dasar pengukuran kematian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada angka kematian kasar, kedua angka kematian menurut umur, tiga angka kematian dampak umur. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Migrasi berdasarkan daerah tujuannya dibedakan menjadi migrasi internasional dan migrasi nasional. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan, kelahiran, kematian, dan migrasi. B. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk adalah arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk menetap atau untuk sementara. Berikut ini adalah berbagai macam mobilitas penduduk yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja. C. Kualitas penduduk. Tingkat ketersediaan kebutuhan hidup dipengaruhi oleh tingkat produktivitas penduduk, sedangkan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai bidang, antara lainnya adalah D. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Berikut kondisi suatu negara yang mengalami era bonus demografi. Di bawah ini adalah dampak positif bonus demografi dan juga dampak negatif bonus demografi. E. Masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Masalah di bidang kependudukan antara lain sebagai berikut. Masalah-masalah tadi menimbulkan persoalan di bidang berikut. F. Sumber data kependudukan. Salah satu cara untuk mengumpulkan data kependudukan adalah dengan melakukan sensus penduduk. Sensus adalah salah satu cara yang dilakukan dalam ilmu kependudukan atau demografi untuk mengumpulkan data kependudukan. Dibandingkan dengan metode penelitian yang lain, sensus penduduk mempunyai ciri-ciri yang khas dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri tersebut antara lain: 1. Bersifat individu, 2. Bersifat universal, 3. Pencacahan dilaksanakan serentak di seluruh negara, 4. Dilaksanakan secara periodik, yaitu biasanya dilaksanakan pada setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 0. Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dapat dibedakan menjadi 2 macam berikut. Selain dengan metode sensus, jumlah penduduk suatu negara dapat dihitung dengan metode lain, yaitu registrasi atau pencatatan dan survei. G. Pengolahan dan analisis data kependudukan.
Data kependudukan yang penting meliputi jumlah penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah migrasi. 1. Jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dari awal sampai sekarang mengikuti periode-periode sebagai berikut. 2. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Tiga, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Di bawah ini adalah cara menghitung pertumbuhan penduduk. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang bab kependudukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.